بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس معناه. Dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas yang semakna dengan hadis yang sebelumnya, hadis Zaid bin Khalid yang menjelaskan tentang kekufuran mereka yang menyandarkan kejadian-kejadian yang terdapat di alam ini pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pernyataan mereka mutirna binau'i kada wa kada, kami mendapatkan hujan, curahan hujan disebabkan karena turunnya bintang fulan atau munculnya bintang fulan, dan tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa apabila penyandaran kepada bintang tersebut dengan keyakinan bahwa bintang itulah yang memiliki tasarruf, yang memiliki tasarrufun fil kaun, yang membolak-balikkan keadaan di alam ini, yang menurunkan hujan dan yang memberhentikan hujan dan seterusnya, maka ini adalah kekufuran dan syirikan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Namun apabila seseorang menyandarkannya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan tersebut, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang yatasarrafu fil kaun, maka penisbahan kepada bintang tersebut termasuk dari kalangan al-kabair, dosa besar dari asyirkul asghar. Dan di dalam hadis Ibn Abbas secara makna seperti hadis Zaid bin Khalid, wa fihi, dan di dalam hadis tersebut ada tambahan, qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza, ketika turunnya hujan maka sebagian mereka mengatakan telah benarlah bintang ini dan bintang ini, yaitu keyakinan bahwa bintang tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perubahan alam, turunnya hujan. Fa'anzalallahu hadhihi al-ayat, maka dengan pernyataan mereka tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayatnya ini untuk mendustakan apa yang mereka nisbahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sekali-kali tidaklah seperti apa yang mereka katakan, tidak seperti apa yang kalian sangka, bahwa Al-Quran itu adalah sihir, Al-Quran itu adalah perdukunan, bahkan Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan
tempat jatuhnya atau kedudukan-kedudukan bintang tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan apa saja dari kalangan makhluknya. Dan makhluk tidak diperbolehkan bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Tidak diperbolehkan seorang bersumpah dengan nama ayah-ayah mereka, dengan nama ibu-ibu mereka, dengan satu nama dari makhluk ini. Namun Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan yang mana saja dari makhluknya. Di dalam Al-Quranul Karim banyak kita mendapatkan surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di mana Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Wal asri, wat-tini, waz-zaitun, wa turi sinin, wad-duha, wal-laili, dan seterusnya dari nama-nama makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan mawaqi'un nujum. Sebagian para ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini dengan mawaqi'un nujum ay nujumul Quran. Bintang-bintangnya Al-Quranul Karim yang turun secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar di langit yang tertinggi, dan langit yang tertinggi menuju ke langit dunia. Kemudian setelah itu turun secara berangsur-angsur pada tahun-tahun yang berikutnya. Dan ini dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mawaqi'un nujum adalah kedudukan-kedudukan bintang, tempat terbitnya, ya, na'am, matali'uha wa masyariquha. Na'am. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya innahu laqasamun, merupakan sumpah yang apabila kalian mengetahui ini adalah sumpah yang agung, sumpah yang mulia untuk membenarkan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menurunkan Al-Quranul Karim, dan Allah Azza wa Jalla pada asalnya tidak perlu mempertegas dengan berbagai sumpah, sebab Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak seorang pun dari kalangan manusia mampu mendatangkan satu surah seperti yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ini saja sudah merupakan mukjizat. 14 abad telah berlalu dan kaum Arab tidak satupun dari mereka yang mampu mendatangkan satu surah seperti yang telah ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Karim. Naam, yang menyebabkan mereka tidak mampu, padahal mereka adalah orang-orang yang fasih dalam lisanul Arab. Di antara mereka para syu'ara, ahli syair, namun mereka tidak mampu mendatangkan satu surah seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Maka ini saja sudah mencukupi bahwa Al-Quranul Karim datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah buatan manusia. Namun Allah Azza wa Jalla menegaskan dan semakin menekankan agar kemudian tidak ada hujjah bagi mereka untuk berpaling dari Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah bersumpah, ya, dengan nama-nama makhluknya untuk menegaskan bahwa Al-Quranul Karim datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Quran Al-Karim. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai sumpah untuk menegaskan bahwa itu adalah wahyu Allah, dan itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dan itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengingkari perkataan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa itu adalah sihir, itu adalah perdukunan, naam, itu adalah syair dan lain sebagainya. Tidak sama sekali, tidak seperti apa yang mereka katakan. Fi kitabin maknun,
di dalam kitab maknun, ay mastur. Dalam kitab yang tersimpan, yang tersembunyi. Ya, yang tidak terlihat dari mata-mata makhluk. Atau dengan makna yang lain yang dimaksud dengan maknun, ay mahfudun mu'azzam. Yaitu kitab yang terpelihara, kitab yang diagungkan. Yang dimaksud adalah yang terdapat di dalam al-lawhu al-mahfudh. Naam. Dan sebagian pula para ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kitabun maknun fi kitabun maknun yaitu kitab yang ada di tangan para malaikat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah, di tangan para malaikat yang mulia. Naam. Dan lebih dikuatkan lagi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang setelahnya, di mana Allah menyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'anul Karim tersebut kecuali al-mutahharun. Orang-orang atau makhluk-makhluk yang disucikan. Nah, mufassirin menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah al-malaikah. Telah dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan yang dimaksud dengan la yamassuhu illa al-mutahharun ay al-kitabul ladzi fis sama'. Kitab yang ada di langit. Naam. Ini pendapat sebagian dari ahlu tafsir. Namun para ulama menjelaskan bahwa kalau Alkitab, Al-Mushaf, Al-Quranul Karim yang ada di tangan para malaikat, tidak ada menyentuhnya kecuali mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang disucikan. Mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah berbuat maksiat terhadap Allah. Maka sepantasnya lah Al-Mushaf yang ada di tangan kita tidak disentuh kecuali orang-orang yang tahir, orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak dalam keadaan berhadas. Dan inilah yang telah datang penafsirannya dari Salman Al-Farisi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih, bahwa mereka memahami dari makna firman Allah Subhanahu wa taala la yamassuhu illal mutahharun, bahwa tidaklah disentuh Al-Qur'anul Karim tersebut kecuali dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berhadas. Tanzilun min Rabbil alamin, diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi perbedaan antara tanzil dengan inzal. Kalau inzal menyebutkan diturunkannya secara mutlak, ya, tanpa menjelaskan apakah itu diturunkan secara berangsur-angsur ataukah sekaligus. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanzil, ay nuzulan marratan ba'da marrah, yaitu diturunkannya Al-Qur'anul Karim satu persatu, berangsur-angsur. Sebab Al-Qur'anul Karim ini tidak turun secara jumlatan wahidah, tidak turun sekaligus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim secara berangsur-angsur dan terkadang dengan sebab-sebab tertentu. Turunnya Al-Qur'anul Karim, ya, terbagi menjadi dua bahagian. Ada yang Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sababun nuzul, tanpa ada sebab turunnya Al-Qur'anul Karim tersebut. Dan ini yang paling banyak yang terdapat di dalam Al-Qur'an, bahwa kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tidak terdapat sababun nuzulnya, sebab turunnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, ya, dalam rangka untuk menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Walaupun tidak ada kejadian tertentu, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan di antara ayat-ayat Al-Qur'an terdapat asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Apakah
untuk menjawab suatu pertanyaan yang dilontarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pertanyaannya orang-orang Yahudi tatkala mereka bertanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk menjelaskan kondisi suatu kejadian. Nah, seperti kejadian hadithul ifk, fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau dituduh dari kalangan kaum munafikin yang menyemburkan fitnah bahwa beliau telah melakukan perbuatan zina, ya, dengan salah seorang sahabat yang menemaninya, yaitu Sofwan bin Mu'attal. Dan ini fitnah berbulan-bulan namanya Aisyah radhiyallahu taala anha beliau jatuh sakit disebabkan karena fitnah ini. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian lama itu tidak mendapatkan wahyu dari Allah azza wajalla. Lalu kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan tabri'atu Aisyah dengan diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nur. Nah, atau karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan hukum-hukumnya, diturunkan hukum tersebut satu persatu seperti ayat tayammum, ya, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'anul Karim ini secara berangsur-angsur linutsabbita bihi fuadak. Tanzilun min Rabbil Alamin, diturunkan dari Rabbul Alamin. Di sini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dari sifatnya, bukan makhluk. Kafirlah orang yang menyatakan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah makhluk. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun? Apakah dengan berita ini kalian masih menyembunyikan? Kalian berbasa-basi. Kalian menyembunyikan sebagian, tidak ingin transparan, menampakkan seluruhnya, menampakkan Al-Quran Karim karena hanya khawatir dari makhluk dan celaan mereka dengan lisan-lisan mereka. Jangan, ya. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, dorongan untuk menyampaikan Al-Quran Karim. Al-Quran ini hak, datangnya dari Allah. Wa ma jaa'a 'anillahi fahuwa haqqun. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti itu adalah hak. Nah, sehingga tidak perlu ragu untuk menyampaikan Al-Quranul Karim tersebut kepada manusia. Syahid bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mencerca mereka-mereka yang menisbahkan sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti kepada kedudukan bintang dan lain sebagainya. Kemudian berkata al-muallif rahimahullahu taala, babun qaulullah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan sebahagian manusia, min di sini artinya ba'du at-tab'idiyah. Wa minan nasi, dan sebahagian manusia, may yattakhidhu min dunillahi andadan, di antara mereka ada yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala andadan, panggilan-panggilan, tandingan-tandingan, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum, tandingan-tandingan itu, yaitu dengan cara mereka mencintai tandingan-tandingan mereka tersebut, kahubbillahi, seperti kecintaan mereka kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan tandingan ini mereka berlebihan dalam mendudukkan kedudukan mereka, bahkan menyetarakannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan mereka kepada tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Maka yang dikatakan an-nid, al-mathil, an-nazir, yang sebisal, yang setara dengan Allah. Dan ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat ini dalam bab penjelasan beliau adanya kesyirikan dalam hal mahabbah. Asyirku fil mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Bahwa di antara kecintaan tersebut ada yang menyebabkan jatuhnya seorang dalam kesyirikan. Apabila kecintaan itu sampai kepada taraf al-ibadah, at-ta'zim, di mana mereka mencintai selain dari Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampai kepada tingkatan beribadah kepada mereka, taat kepada mereka. Dan inilah merupakan salah satu sebab terjadinya kesyirikan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kata beliau, akhbara ta'ala anna man ahabba min dunillahi syai'an kama yuhibbullah ta'ala fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andadan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa barang siapa yang mencintai dari selain Allah sesuatu seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tergolong di antara orang-orang yang menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan. Fahadha niddun fil mahabbati la fil khalqi war rububiyyati. Dan ini adalah tandingan dalam hal kecintaan, bukan dalam hal penciptaan, dan bukan termasuk dalam tauhidur rububiyah. Fa inna ahadan min ahli al-ardi la yuthbitu hadan nid bi khilafi niddil mahabbah. Karena sesungguhnya seseorang di muka bumi ini tidaklah menetapkan tandingan dalam hal penciptaan dan rububiyah berbeda dengan niddul mahabbah, tandingannya dalam hal kecintaan. Dan sini menunjukkan bahwa menjadikan tandingan dalam hal kecintaan ini termasuk dalam tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Fa inna aktsara ahli al-ardi qad ittakhadhu min dunillahi andadan fil hubbi wat ta'zim. Sesungguhnya mayoritas orang-orang yang ada di muka bumi ini mereka telah menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan dalam hal kecintaan dan pengagungan. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan makna dari ayat ini kata beliau, wa fi taqdiril ayati qaulat. Dalam hal memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaannya terhadap Allah, makna yang pertama, walladzina amanu asyaddu hubban lillah min ashabil andadi li andadihim wa alihatihim allati yuhibbunaha wa yu'azzimunaha min dunillah. Makna yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah dan orang-orang beriman itu sangat keras kecintaannya terhadap Allah, yaitu orang-orang yang beriman sangat keras kecintaannya terhadap Allah daripada mereka-mereka yang telah membuat tandingan-tandingan dari selain Allah. Kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan mereka tersebut dan kepada Tuhan-Tuhan mereka itu lebih keras kecintaannya kaum mukminin terhadap Allah. Begitu maksudnya, ya. Walaupun mereka cinta kepada tandingan itu, walaupun mereka mengagungkan tandingan tersebut dari selain Allah, lebih keras kecintaan
orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, walladzina amanu ashaddu hubban lillah minal musyrikin bil andadi lillahi. Fa inna mahabbatal mu'minina khalisah wa mahabbata ashabil andad qad dhahabat andaduhum biqistin minha. Wal mahabbatul khalisah ashaddu minal mushtarakah. Makna yang kedua yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu orang-orang yang beriman sangat keras kecintaan mereka terhadap Allah daripada orang-orang musyrikin, ya, yang mereka telah menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah itu kepada Allah. Ya. Jadi kalau yang tadi bandingannya orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih keras daripada orang-orang musyrikin, ya. Kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan mereka yang mereka jadikan sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kaum mukmin itu jauh lebih besar, lebih keras terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya kalau kaum mukminin kecintaan mereka kepada Allah itu 100%, ya, maka kecintaan kaum musyrikin terhadap tandingan-tandingan tersebut, iya, 60%. Ya, seperti itu. Nah, ini makna yang pertama, penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, penisbahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaannya kepada Allah. Bahwa kaum mukminin kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu 100%. Tidak ada kepada yang lainnya. Berbeda dengan kaum musyrikin. Karena musyrikin tidak hanya cinta kepada Allah, bahkan juga cinta kepada selain Allah dari tandingan-tandingan dan tuhan-tuhan mereka itu. Sehingga mereka sudah terbagi-bagi kecintaannya. Cinta kepada Allah, cinta juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga karena terbaginya cinta tersebut, maka mereka jadikan kecintaan mereka kepada Anda, tandingan-tandingan tersebut 50%. Dan yang mereka jadikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga 50%. Mereka samakan kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berkurang kecintaan mereka kepada Allah. Adapun kaum mukminin asyaddu hubban lillah, sangat keras kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena cinta mereka itu 100%, tidak kepada yang lainnya. Nah, dan dua dari makna ini masing-masing memiliki ihtimal dan kemungkinan. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.